Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, lebih-lebih lagi yang dikatakan nikmat iman yang ada dalam diri kita masing-masing. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 8 akan membawakan materi tentang pasar persaingan sempurna. Adapun kelompok kami yaitu Nola Az-Zahra, Nur Adila Agnusia, dan yang terakhir Ummul Fadilah yaitu saya sendiri. Adapun pembahasan materi kami yang pertama, pengertian pasar persaingan sempurna, yang kedua kurva penawaran dalam pasar persaingan sempurna, yang ketiga efek pengenaan pajak, yang keempat kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna, dan yang kelima pasar persaingan sempurna dalam. Baik, langsung saja pembacaan materi yang pertama oleh saudari Nur Adila Agnusia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, pembahasan pertama kita tentang pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah model pasar yang paling klasik dan paling sering digunakan dalam analisis ilmu ekonomi. Model ini telah dianggap sebagai teori dan secara luas digunakan untuk meramalkan keadaan ekonomi. Model ini telah mulai dibahas sejak era Adam Smith dalam bukunya World of Nations, Edgar Ward dalam bukunya Mathematical Physics tahun 1881. Beliau ini merupakan orang pertama yang mencoba mendefinisikan pasar persaingan sempurna secara sistematis dan jelas. Selain itu, adapun menurut Gregory Mankiw dalam bukunya mendefinisikan bahwa pasar persaingan sempurna atau perfectly competitive market adalah suatu pasar di mana terdapat banyak sekali pembeli dan penjual sehingga pengaruh masing-masing terhadap harga pasar dapat diabaikan karena sedemikian kecilnya. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa pasar persaingan sempurna itu merupakan suatu pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan pembeli dan penjual ini tidak dapat mempengaruhi harga di pasar. Adapun bentuk-bentuk dan ciri-ciri dari pasar tersebut yaitu yang pertama, perusahaan adalah pengambil harga, yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar masuk dalam pasar, yang ketiga, menghasilkan barang sempurna, yang keempat, terdapat banyak perusahaan di dalam pasar, terus yang kelima, pembeli mengetahui pengetahuan sempurna tentang pasar. Kemudian pembahasan kedua kita, kurva penawaran dan permintaan dalam pasar persaingan sempurna. Tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar, maka berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Permintaan total atau total revenue perusahaan sama dengan jumlah output dikali harga jual. Karena ketidakmampuan penjual dan pembeli mempengaruhi harga atau price takers, maka harga secara otomatis telah ditentukan oleh pasar. Dengan demikian, penerimaan rata-rata atau average revenue dalam penerimaan marginal dan penerimaan marginal atau marginal revenue adalah sama dengan harga. Di sini kita bisa lihat kurva penawaran dan permintaan dari pasar persaingan sempurna. Pada kurva A, industri menunjukkan tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Pada kurva B, perusahaan menunjukkan jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar. Maka berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Karena perusahaan yang ketiga itu karena perusahaan individual bertindak sebagai price takers, maka kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan berupa horizontal sebesar P.
berupa garis horizontal. Kemudian di sini ada kurva penerimaan, di mana kurva permintaan D sama dengan kurva penerimaan rata-rata atau AR sama dengan kurva penerimaan marginal atau simbolnya MR dan sama dengan harga P, simbolnya P. Kurva penerimaan total berbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan positif bergerak mulai dari titik 0,0. Suatu perusahaan dalam kondisi equilibrium ketika ia mencapai keuntungan atau profit yang simbolnya itu seperti yang kita lihat maksimum, keuntungan adalah perbedaan atau selisih antara total cost dan total revenue. Dengan demikian dapat dituliskan sebagai berikut. Ini adalah rumus dari total cost dan total revenue, selisih total cost dan total revenue. Secara garis dapat ditunjukkan melalui dua pendekatan, yaitu yang pertama menggunakan kurva TR dan kurva TC. Kurva TR adalah suatu garis lurus melalui origin yang menunjukkan bahwa harga output adalah konstan pada semua tingkat output. Produsen akan selalu menerima harga dan price taker dan dapat menjual setiap outputnya pada harga pasar yang berlaku dengan TR yang naik secara proporsional. Dengan volume penjualannya, slope kurva TR adalah marginal revenue, MR ini konstan dan sama dengan harga pasar karena semua unit output dijual pada harga yang sama. Dengan demikian, secara matematis dapat dituliskan seperti ini. MR sama dengan AR sama dengan P sama dengan P equilibrium. Yang kedua ini menggunakan kurva MR dan MC. Maksimum keuntungan atau profit dapat dijelaskan juga menggunakan kriteria marginal revenue sama dengan marginal cost atau MR sama dengan MC. Karena MR untuk perusahaan pada kemudian yang kedua menggunakan kurva MR dan MC. Maksimasi keuntungan atau profit dapat dijelaskan juga menggunakan kriteria marginal revenue atau MR sama dengan marginal cost atau MC. Karena MR atau marginal revenue untuk perusahaan pada pasar persaingan sempurna adalah P. Maka output optimal dihasilkan jika P sama. Baik, itu saja pembahasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu tadi penyampaian materi dari Saudari Nur Adila Agnusia. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh... Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Nur Adila Agnusia mengenai efek pengenaan pajak. Pada pasar persaingan sempurna, pasar terdapat banyak pembeli dan penjual, tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar. Barang yang dijual pun sifatnya homogen. Pengenaan pajak pada pasar persaingan meningkatkan harga penjualan barang. Pajak dibebankan pada konsumen dan pajak yang dibayarkan perusahaan ke pemerintah dapat menggeser beban pajak kepada konsumen dengan menaikkan harga penjualan. Adapun efek pengenaan pajak yaitu yang pertama pajak lump sum, yang kedua pajak keuntungan, yang ketiga pajak per unit output, dan yang terakhir yang keempat pajak penjualan yang spesifik. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Di dalam struktur pasar persaingan sempurna akan selalu terwujud efisiensi. Efisiensi yang dikenal ada dua jenis, yaitu efisiensi produktif dan efisiensi alokatif yang akan dijelaskan berikut ini. Efisiensi produktif. Untuk mencapai efisiensi produktif harus dipenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah untuk setiap tingkat produksi biaya yang dikeluarkan adalah yang paling minimum. Sedangkan efisiensi alokatif, alokasinya sumber-sumber daya yang mencapai efisiensi yang maksimum apabila dipenuhi syarat berikut. Harga setiap barang sama dengan biaya marginal untuk memproduksi barang tersebut. Berarti untuk setiap kegiatan ekonomi, produksi harus terus dilakukan sehingga tercapai keadaan di mana harga biaya marginal.
Beberapa kelebihan dari pasar persaingan sempurna dibandingkan bentuk atau struktur pasar-pasar yang lainnya adalah: pertama, persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi. Yang kedua, adanya kebebasan untuk memilih. Di samping memiliki kelebihan, pasar persaingan sempurna juga memiliki kekurangan, antara lain: yang pertama, persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Yang kedua, persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Yang ketiga, membatasi pilihan konsumen. Yang keempat, biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Dan yang terakhir, yang kelima, distribusi pendapatan tidak selalu merata. Baiklah, materi terakhir mengenai pasar persaingan sempurna dalam perspektif Islam. Mekanisme pasar yang Islami menurut Ibnu Taimiyah haruslah memiliki kriteria berikut. Yang pertama, orang-orang harus bebas untuk keluar dan masuk pasar. Memaksa penduduk menjual barang tanpa adanya kewajiban untuk menjual adalah tindakan yang tidak adil dan tindakan itu dilarang. Yang kedua, tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan pasar dan barang-barang dagang adalah perlu. Yang ketiga, unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar sehingga segala bentuk kolusi antara kelompok para penjual dan pembeli tidak diperbolehkan. Yang keempat, homogenitas dan standarisasi produk sangat dianjurkan ketika terjadi permasalahan produk, penipuan dan kecurangan dalam mempresentasikan barang-barang tersebut. Yang kelima, setiap penyimpanan dari kebebasan ekonomi yang jujur seperti sampah palsu, penimbangan yang tidak tepat dikecam oleh ajaran Islam. Menurut Adam Smith versus Ibnu Taimiyah, konsep mekanisme pasar yang ditawarkan oleh kapitalisme dalam perkembangannya telah menimbulkan monopoli pasar, di mana para penguasa atau pemodal atau pemilik modal mengendalikan harga sesuai kebutuhan mereka. Dengan demikian, harga yang terbentuk dalam pasar bukanlah hal supply dan demand dalam pasar tersebut, melainkan ketentuan dari para pemodal. Berbalik dengan sistem kapitalis, dalam sosialisme mekanisme pasar yang ada sangat dipengaruhi oleh langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah. Kedua sistem konvensional tersebut akan berdampak pada minimnya terjadinya pasar persaingan sempurna atau perfect competition, bahkan membawa pada persaingan yang tidak sehat. Padahal dalam buku Wealth of Nations, Adam Smith menyatakan bahwa ada tangan yang tak nampak yang akan membimbing pelaku pasar sehingga interaksi pasar dapat mengarah pada hasil yang diinginkan. Teori-teori yang dikemukakan Adam Smith dapat terrealisasikan ketika pasar yang dihadapi adalah pasar persaingan sempurna. Maka ketika sistem yang digunakan adalah sistem kapitalisme dan sosialisme, pasar persaingan sempurna akan sulit terjadi. Baiklah, itu tadi penyampaian materi dari Saudari Nol Azhara. Selanjutnya pembacaan kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pasar persaingan sempurna dimaknai sebagai pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli dengan produk yang ditawarkan bersifat homogen atau identik, sehingga pembeli dan penjual tidak memiliki kuasa untuk mempengaruhi harga. Dengan kata lain, baik pembeli dan penjual bertindak sebagai price taker. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna adalah: yang pertama, produk yang dijual haruslah homogen. Yang kedua, antara penjual dan pembeli tidak ada asymmetric information. Yang ketiga, output perusahaan lebih kecil dibanding dengan output pasar. Yang keempat, perusahaan bertindak sebagai price taker. Dan yang terakhir, kebebasan keluar masuk pasar. Baiklah, itu tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon